Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raersal Erlano Taviano dengan akhiran NIM 073 dan teman saya Abdul Dapat dengan akhiran NIM 053. Saya Saputra Wayu Pratama Darwanto dengan akhiran 049. Baik, jadi di sini kita akan melaksanakan wawancara ke lembaga negara yaitu DPRD Ngawi terkait hukum tata negara. Memenuhi tugas dari dosen juga Pak tentang gimana sih peran dari DPRD dalam menjalankan tugasnya dalam hukum tata negara gitu Pak. Jadi nanti izin bertanya sedikit nih Pak. Jadi pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana sih kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar gitu Bapak. Oh itu DPRD ini ya. Kedudukan DPRD. Langsung nih. Jadi sesuai dengan apa? Kan sudah diatur ya. Jadi pemerintah daerah ini, pemerintah daerah ini kan mengacu undang-undang nomor berapa? Ingat gak? Undang-undang nomor 14 tahun 2004 ya, bahwa 23 pemerintah daerah sudah dirubah lagi 14 dan nomor daerah. Jadi pemerintah daerah ini isinya kan ada dua, bupati dan DPRD. Kalau bupati ini melekat di dalamnya ada wakil bupati. Kalau DPRD itu ada ketua, ada wakil ketua dan anggota DPRD. Jadi pemerintah daerah itu ada bupati dan DPRD itu sendiri. Nah, DPRD sendiri itu punya fungsi ada 3 fungsi, yaitu sebagai legislator, terus kemudian sebagai pengawas, jadi menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislator dan budgeting. Nah, fungsi legislator ini adalah merudak peraturan daerah atas usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD itu sendiri. Terus kemudian kalau kaitannya dengan pengawasan, itu adalah melakukan fungsi pengawasan ke pemerintah daerah. Dalam arti pemerintah daerah ini kan bupati dibantu oleh birokrasi kan Sekda dan OPD-OPD yang dikoordinir oleh Pak Sekda. Nah, ini sesuai pembidangannya, setiap komisi itu mengawasi beberapa mitra OPD-nya, organisasi perangkat daerahnya. Ini fungsi pengawasan. Jadi untuk memastikan bahwa program kegiatan yang menjadi target pemerintah daerah ini sesuai dengan realnya dan sesuai dengan targetnya. Ini mengawasi itu. Fungsi budgeting ini fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran adalah bagaimana di dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintah daerah ini kan nggak lepas dari bagaimana mengimplementasikan apa istilahnya untuk program pembangunan dan sebagainya. Artinya anggaran-anggaran itu oleh eksekutif ditata sedemikian rupa, kemudian dibahas bersama oleh DPRD selaku wakil rakyat, kemudian disepakati dan diputuskan di paripurna DPRD. Itu. Ini. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih partisipasi masyarakat itu Pak dalam pembentukan partai sendiri? Apa masyarakat itu bisa berkontribusi gitu Bapak terkait penyusunan peraturan daerah? Ya. Jadi gini Mas, Dewan di dalam melaksanakan tugasnya itu kan punya fungsi reses ya. Jadi menjalankan reses. Reses itu adalah menyerap aspirasi masyarakat, Ketika ada permasalahan apapun di masyarakat, biasanya kan diusulkan melalui wakilnya. Ketika menjalankan fungsi reses itu setahun 3 kali ya,
Jadi itu bagaimana masyarakat itu setiap ada problem di masyarakat ini disampaikan pada wakilnya di dapurnya masing-masing, biasanya gitu. Nah dari situ nanti ada hal-hal yang perlu diatur, yang mungkin sudah ada aturan tapi pelaksanaannya di daerah itu ada permasalahan apa. Nah ini menjadi bahan kebijakan untuk nanti mengadakan perubahan aturan atau untuk bagaimana perlu ada dibentuk aturan. Jadi seperti itu. Jadi memang masyarakat sendiri ini sangat berpotensi karena menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakil DPRD sendiri. Karena DPRD sendiri kan juga bagian dari masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri sebagai wakil. Jadi wakil. Nah ini untuk menyeimbangkan antara usulan baik dari eksekutif maupun dari inisiatif DPRD sendiri, karena aturan-aturan ini bisa diusulkan oleh eksekutif ini misalnya dari OPDPD untuk menjalankan tugasnya kan butuh regulasi yang pasti. Nah dia kadang-kadang merancang atau ada aturan yang lebih tinggi yang ini perlu ada tindak lanjut di tingkat daerah, ini perlu nanti disusun aturan-aturan di tingkat daerah, peraturan bupati misalnya, atau lebih tinggi peraturan daerah. Ketika ada semacam aturan di tingkat pusat ya, atau ada perubahan aturan di tingkat pusat, ini perlu ditindaklanjuti di tingkat bawah. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Nanti pertanyaan selanjutnya dilanjutkan. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yang pertama dari saya yaitu dalam perspektif hukum tata negara, bagaimana hubungan DPRD dengan kepala daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah? Oh gitu ya? Iya. Jadi gini, betul. Jadi memang di dalam tata negara yang kami sampaikan tadi, jadi pemerintah daerah itu kan dua ya, yang saya sebutkan tadi. Pemerintah daerah istilah bupati dan DPRD. Bupati ini adalah lembaga eksekutif, DPRD adalah lembaga legislatif. Legislatif ini adalah untuk membuat ini balancing jalannya pemerintahan ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bupati ini adalah sebagai pimpinan daerah yang menjalankan tugas bagaimana melakukan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan sebagainya, dan tugas kemasyarakatan. Nah, DPRD ini lembaga untuk tadi unsur sebagai balancing untuk menjalankan fungsi budgeting, fungsi controlling dan fungsi tadi istilahnya legislator, jadi legislasi seperti itu. Ini jadi bupati tidak bisa jalan sendiri dan dewan juga tidak bisa jalan sendiri, menjalankan fungsi masing-masing. Nah ini untuk menyeimbangkan rodanya kita. Jadi ini jalan, ini ada yang membackup, ada yang ngawasi. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari saya yaitu bagaimana DPRD menjaga agar perda tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi gini, ini sudah otomatis karena fungsi kita ini kan adalah bagaimana ketika ada aturan yang lebih tinggi ini sekiranya itu sifatnya umum ya mutatis mutandis, artinya itu ya tinggal diturunkan gitu aja. Tapi ketika ada semacam khas daerah atau hal teknis yang sifatnya itu ini tidak bisa jalankan seperti di daerah lain, ini fungsi daerah ini harus dijalankan dengan sesuai dengan khasnya daerah sendiri. Selama secara urgensi tidak melenceng jauh dari ketentuan di dalam aturan yang lebih tinggi, ya ini tetap dijalankan. Nah ini biasanya ini disepakati antara pimpinan daerah dan nanti adalah bupati dengan legislatif. Jadi itu. Atau bisa jadi aturan dibuat sama dengan yang lebih tinggi, perda misalnya ya. Nah nanti pada tataran pelaksanaan perbubnya atau perkadanya itu nanti istilahnya diperjelas, diurai, ya kan?
Sehingga hal yang sifatnya kaku ini bagaimana bisa di jalan itu, di daerah itu bisa jalan gitu. Karena kalau aturan yang lebih tinggi itu kan untuk kolektif seluruh Indonesia. Padahal seluruh Indonesia itu daerah itu kan mempunyai situasi yang nggak sama. Dari geografinya mungkin kita nggak punya laut, daerah lain punya laut, kan nggak mungkin kita diatur dengan laut. Contohnya seperti itu kan. Artinya ada hal yang teknis yang sifatnya umum. Ketika di daerah ini perlu ada aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, yaitu adalah perkada atau namanya perpu. Ya, gitu. Atau bahkan mungkin dari perda itu juga bisa sudah mulai dikerucutkan. Sifatnya umum baru dikhususkan. Jadi tinggal ada kesepakatan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk Dari pertanyaan dari teman-teman saya, pertanyaan yang pertama, bagaimana DPR memastikan pelaksanaan prinsip negara hukum dalam praktis legislasi daerah? Sebenarnya itu sudah kami jawab di atas tadi ya, sebenarnya tadi ya. Jadi sesuai dengan salah satu fungsinya ya memang legislasi tadi, legislasi daerah tadi, fungsi daerah. Jadi ya itu tadi, jadi ketika ada mungkin ada aturan dari pemerintah pusat, ya ini perlu segera ditindak oleh pemerintah daerah. Nah ini sebagai pelaksana ini siapa? Itu adalah eksekutif. Ketika eksekutif dalam melaksanakan biasanya mereka menyusun rancangan perda atau perkada ya, perda atau perkada. Nah, nanti ini sesuai dengan aturan-aturan yang di tingkat pusat. Kemudian kalau perda itu adalah otomatis harus melalui dewan DPRD. Kalau perkada ini terus bupati karena ada aturan pelaksanaan. Jadi dalam tata urutan perundang-undangan itu kan ada mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dia paling bawah adalah perda. Nah, kalau perkada lain lagi. Nah, itu secara sudah menjadi tugasnya. Jadi ketika ada apa semacam penyusunan peraturan atau pembuatan peraturan daerah, ini tentunya melalui pembahasan bersama. Jadi baik oleh dewan dibahas bersama dengan pihak eksekutif. Artinya ketika itu secara substansi atau secara teknis itu sudah clear, jadi tidak melenceng dari apa yang menjadi ketentuan dari aturan yang lebih tinggi, yaitu tinggal nanti disepakati. Kan gitu. Lanjut, pertanyaan kedua Bapak, apa sistem penelitian anggota DPR saat ini telah sepenuhnya memenuhi prinsip demokrasi konstitusional Bapak? Ulangi. Apakah sistem pemilihan anggota DPR, Sistem pemilihan. ya sistem pemilihan DPR saat ini telah sepenuhnya memenuhi atau mencerminkan prinsip demokrasi konstitusionalnya Bapak? Konstitusionalnya Bapak? Jadi pileg gitu maksudnya. Ya udah jangan lihat sendiri, jangan sendiri tuh. Kan itu kan nanti kalau saya yang menyampaikan jika nanti subjektif. Ya sudah mulai proses kan. Karena kan sudah melalui KPU, gitu, dibantu sama Panwaslu, gitu, dan semua sudah dihitung siapa nanti dengan tata kelola maupun aturan pelaksanaannya kan semua juga sudah diatur semua. Jadi ya kalau anggota ini apa bisa berbuat apa kan gitu. Karena kan sudah dari awal kan sudah diatur dan ada lembaga-lembaga yang mengatur. Ya udah, jadinya seperti itu. Yang menurut kami ya sudah sesuai dengan konstitusional yang ada. Ya, terima kasih Bapak dari pertanyaan dari kelompok kami. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak.